Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Zakifah Maulia, saya akan menjelaskan tentang pengenalan aplikasi Indopremier yang pertama. Nah, aplikasi ini biasa kita gunakan saat kita akan melakukan transaksi di pasar modal untuk membeli saham, obligasi, ETF, dan yang lainnya. Yang pertama adalah kita buka aplikasinya seperti ini. Lalu, untuk yang registration itu berarti untuk teman-teman yang memang belum pernah registrasi. Itu nanti prosesnya Anda harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya ada pilihan yang kedua yang sign in, itu berarti untuk teman-teman yang memang sudah punya akun iPod, iPod atau Indopremier. Diklik sign in-nya, lalu masuk ke seperti ini. Di sini ada banyak pilihan sebenarnya yang bisa digunakan dalam penggunaan aplikasinya. Kita mulai dari yang sisi kiri. Di situ sudah ada gambar seperti ikon manusia itu diklik. Pasti sebelum masuk ke ikon tersebut, Anda akan diminta untuk login PIN. Login PIN, tinggal oke, selesai login in, maka ada pilihan-pilihan yang akan ada di bagian sebelah kanan atas. Yang pertama ada cash and portfolio, lalu ada report, lalu ada transaction activities, lalu ada exercise right atau warrant, lalu yang terakhir ada information. Untuk yang setting, logout PIN itu tidak usah kita jelaskan. Baik, kita masuk ke cash and portfolio. Yang pertama infocas. Infocas ini apa? Infocas ini adalah nantinya berisi tentang kas yang Anda miliki. Yang Anda miliki di RDN yang sudah ada di akun tersebut. Di sini terlihat nanti cash yang tersedia itu di bagian bawahnya info dana tersedia. Di bagian beli saham dan ETF tanpa biaya itu nanti ada cash yang tersedia bila Anda memang punya cash di situ. Data ini digunakan untuk melihat sebenarnya data kita yang siap untuk digunakan untuk bisa membeli obligasi, untuk bisa membeli ETF, untuk bisa membeli saham itu berapa sih gitu. Itu ada. Selanjutnya kita masuk ke bagian portofolio. Portofolio di sini itu akan mengungkapkan berapa atau jumlah saham yang Anda miliki, jumlah reksadana yang Anda miliki itu di bagian portofolio. Kita contohkan umpamanya portofolio, kita klik. Muncul umpamanya ini ada contoh saja, ada BBCA, BBRI, Campina, IV, Access, Baja, Ultrajaya, Sido muncul, dan Pizza. Di sini nanti di kuantitinya, kuantiti di sebelah kode itu memberikan informasi jumlah saham yang Anda miliki. Lalu ada M value atau market value, itu harga dana yang tersedia di dalam saham tersebut itu ada berapa jumlah uangnya. Lalu kalau digeser ke kanan lagi, caranya geser itu bagian yang sudah ada tandanya itu diklik, nanti akan bisa untuk menggeser. Gesernya di sini. Ini ada persen untuk gain and loss-nya, itu maksudnya dari saat Anda membeli, contoh saja, di saat Anda membeli BBCA itu di harga 29.354, itu kalau di harga sekarang itu 32.900, itu berarti Anda untung 12%. Gitu. Di BBRI contohnya itu dengan average price itu berarti harga pembelian Anda. Harga rata-rata pembelian Anda itu di harga umpamanya 32, dicontoh 32.96 atau 3.200
296. Kalau sekarang harganya 3.770, maka saham Anda itu sudah untung 14%. Campina sama saja, berarti untungnya sudah 25% sampai ke bawah. Di Ultra Jaya untung 1,44, lalu di Sido muncul minus 0,18, nomor 9 di Pizza Hut itu minus 0,92. Jadi di portofolio ini Anda akan disuguhi data terkait dengan saham-saham yang Anda miliki, reksadana yang Anda miliki di akun iPod Anda. Nah, ini untuk last price berarti harga yang tertera di menit atau hari ini terakhir itu last price. Lalu average price-nya itu adalah harga rata-rata pembelian yang Anda lakukan. Nah, untuk withdrawal, kalau kita masuk cash dan portofolio bagian withdrawal itu adalah di bagian bagaimana kita bisa menarik uang kita dari RDN. Nah, syarat dari withdrawal adalah dana itu sudah masuk ke RDN 2 hari kerja bursa. Jadi umpamanya Anda setelah jual saham di hari Senin, maka dananya masuk ke RDN Anda hari Rabu. Nah, hari Rabunya itu Anda baru bisa melakukan penarikan dana. Nah, kalau diklik withdrawal, muncul ada limit saldo yang bisa diambil berapa. Lalu Anda tinggal mengisikan berapa sih yang mau akan atau yang akan di withdrawalkan atau akan ditarik dananya. Lalu tujuan dari rekening itu juga sudah di setting oleh iPod. Nah, di sini diketahui bahwa saat pendaftaran iPod itu kita harus menyerahkan rekening bank yang sudah didaftarkan, maka secara otomatis kalau withdrawal itu dananya akan masuk ke rekening yang sudah kita daftarkan. Masuk ke report itu ada mutasi kas, SPT tahunan, periodical report ini isinya tentang laporan-laporan tentang pergerakan dana yang ada di RDN Anda atau di iPod akun iPod Anda. Nah, report kita tinggal saja karena tidak begitu penting di sini. Selanjutnya adalah transaction activities. Nah, transaction activities ini ada 4. Yang pertama transaction history, order status, robot task list, dan berkala list. Yang pertama transaction history. Nah, transaction history ini berisi tentang semua transaksi yang ada di akun Anda. Jadi segala transaksi yang ada di akun Anda itu masuk ke transaction history. Sebagai contoh ini di tahun 2020. Di tahun 2020 itu diketahui bahwa ini yang sudah saya lakukan karena ini pakai akun saya. Jadi ini yang sudah saya lakukan di tahun 2020. Kalau pengen melihat yang terbaru, maka nah ini bisa kita klik di sini. Nanti terlihat itu saya beli Sido muncul di 2.500 lembar atau 25 lot. Lalu saya beli BRI tidak beli BRI tapi beli BBRI R itu maksudnya right karena bulan ini adalah BRI mengeluarkan right-nya. Nah, semua data sudah ada di sini sehingga Anda tidak perlu pusing-pusing sebenarnya apa yang saya lakukan dalam 1 tahun atau 1 bulan itu semua ada datanya. Lalu order status. Order status ini terkait dengan status order yang Anda lakukan. Biasanya status harian. Jadi umpamanya hari ini Anda melakukan pembelian atau penjualan itu langsung masuk ke order statusnya. Nah, biasanya kalau ini diklik gitu, nanti turun muncul seperti ini. Oh iya ada pembelian Sido muncul 1 lot, contohnya seperti itu. Nah ini posisinya masih open, berarti Sido muncul yang saya beli di hari ini itu belum
eksekusi oleh sistem maksudnya adalah saya hanya baru sekedar order tapi belum sempat beli. Kalau sampai nanti di dan itu sudah muncul angka 1 karena tadi opennya ini angka 1 ya, maka berarti sudah muncul itu sudah terbeli oleh saya di hari ini. Gitu. Itu juga terjadi kalau di order sell maupun net transaksi. Nah, robot task list ini adalah data-data terkait dengan permintaan pembelian atau penjualan atas saham yang penjualannya itu atau pembeliannya itu kita lakukan dalam rentang waktu 1 bulan. Untuk robot task list bagaimana caranya nanti di video yang kedua. Nah, ini intinya di sini adalah bahwa saya punya robot task atau aplikasi yang dimanfaatkan untuk mempermudah kita membeli dalam jangka waktu yang lebih panjang, tidak hanya 1 hari gitu. Ini di SMRA saya beli untuk limit order 100 slot dengan kondisi yang harus di bawah 825. Berkala list ini khusus untuk pembelian secara berkala dana reksadana. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau Anda klik plusnya itu nanti muncul pilihan. Nah, kita mau beli yang mana tinggal dieksekusi saja. Nah, ini kalau kita klik sekali, dananya tiap bulan diisi lalu dipilih tanggalnya, maka setiap tanggal tersebut secara otomatis sistem akan membelikan obligasi atau reksadana yang ada di sini. Nah, untuk exercise right ini adalah suatu cara untuk kita membeli right dan warrant dari saham-saham yang kita miliki sebelumnya. Contohnya, umpamanya saya sudah memiliki BRI tadi ya, itu karena bulan ini melakukan right dan saya diperkenankan untuk membeli, maka kita bisa belinya lewat sini. Nah, di sini nanti muncul kode nasabahnya, muncul kode sahamnya apa, itu pilihannya kode sahamnya terbatas dari saham-saham yang sudah kita punya. Lalu nanti jumlah sahamnya juga sudah tersedia, tinggal dikasih centang, selesai, submit. Itu nanti secara otomatis exercise right-nya berarti sudah dilakukan atau Anda melakukan pembelian exercise right. Nah, terkait dengan information ini ada account info. Account info ini berisi tentang, nah ini, kode nasabah, nama nasabah, lalu nomor SID kalau Anda bingung nyari nomor SID-nya di sini, lalu nomor rekening RDN-nya, umpamanya Anda pengen memasukkan dana ke RDN Anda itu nomor RDN-nya ada di account information. Bank account ini berisi tentang kalau Anda melakukan withdrawal, nah rekening bank ini yang akan transfer untuk atau dimasukkan dananya terkait dengan withdrawalnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Video pertama untuk pengenalan aplikasi iPod. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.